Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين الذي هذا اليوم عيد للمسلمين وحرم عليهم فيه الصيام ونزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون جماعة العيد الفطر، إني أوصيكم بنفسه بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم قال أيضا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال رسول الله محمد
محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم صدق الله العظيم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat Idul Fitr yang dimuliakan, semoga kita yang berada di rumah Allah ini bahagian dari ahli syurganya Allah pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salam dan salawat kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan, judul khutbah singkat Idul Fitr kita pada hari ini berjudul Ramadan membentuk akhlak yang mulia menuju insan yang fitrah. Kaum muslimin yang dimuliakan, selama 12 bulan, selama 12 tahun, 1 bulan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan. Apa fungsi Ramadan itu dijadikan oleh Allah? 1, tarbiyatun nafs, untuk mendidik diri kita, mendidik hawa nafsu kita. 2, tarbiyatul ibadah, mendidik ibadah agar kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah tarbiyatul ilm, mendidik keilmuan kita agar kita bahagian dari orang-orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah Idul Fitr yang dimuliakan, Ramadan cepat berlalu, seolah-olah kita baru memulai Ramadan itu. Tapi yang terasa bagi kita bukan hanya cepat memulai, tapi justru cepat kita mengakhirinya. Semua kita merasakan itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau cepatnya waktu itu berlalu, kita kemukakan dengan rasa saja, tidak dengan iman, maka tidak akan terjadi perubahan dalam diri kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa waktu itu cepat berlalu? Kemarin baru kita memulai, saat ini kita telah mengakhiri. Pertanyaannya adalah, kenapa waktu itu terlalu cepat berlalu? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dijawab oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cepatnya waktu? Pertanda apa itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yataqarabu az-zaman fatakunu as-sanatu kasy-syahr wa yakunu asy-syahru kal-jumu'ah wa takunul jum'atu kal yawm wa yakunul yawmu kas-sa'ah wa takunu sa'atu kahtiraqis sa'fah." Ingat bahasanya, kenapa waktu ini terlalu cepat berlalu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Garis bawahi kalimat awalnya, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yataqarabuz zaman, sampai waktu akan semakin cepat.
Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan terhadap waktu yang akan semakin cepat, pertanda kiamat itu akan terjadi. Satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatakunu sanatu kasyahru. 1 tahun itu akan kalian rasakan seperti 1 bulan. Wa yakunu syahru kal jumu'ah. Yang 1 bulan itu akan kalian rasakan seperti 1 minggu. Wa takunul jum'atu kal yaum. Yang 1 minggu akan kalian rasakan seperti 1 hari. Wa yakunul yaumu kas-sa'ah. Yang 1 hari akan kalian rasakan seperti 1 jam. Yang lebih parahnya lagi, wa takunu sa'atu kahtiraqis sa'fah. Yang 1 jam itu akan kalian rasakan seperti membakar daun kurma yang kering. Ini gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap cepatnya waktu. Pertanyaannya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kapan Nabi menyampaikan kalimat ini? 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Bayangkan, kalaulah dulu Nabi mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena memang waktu lama kita rasakan. Bukan hanya ketika di zaman Nabi, bahkan ketika kita kecil-kecil dulu Bapak Ibu, saat menunggu 1 hari saja untuk berbuka. Kalau kita ibaratkan saat ini, yang 1 hari itu menunggu berbuka sama dengan seperti 1 minggu. Untuk menunggu akhir Ramadan sampai 30 hari kita menunggu, kalau kita bawakan pada saat ini sama seperti 1 tahun kita mengakhir Ramadan itu. Dulu seketika kita kecil-kecil dulu. Kenapa? Karena memang pertanda apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yataqarabuz zaman, sampai waktu itu akan semakin cepat. Pertanyaannya adalah, sudah terjadikah apa yang disampaikan oleh Nabi 14 abad yang lalu pada saat ini? Kalau andaikan sudah terjadi, kita hanya mengedepankan rasa saja dengan 1 pertanyaan, kenapa ya? Kenapa hari saat ini begitu cepat? Kemarin baru kita memulai Ramadan, saat ini kita telah mengakhiri Ramadan. Semua kita merasakan itu, dan tidak ada seorang pun yang meninggalkan rasa itu. Namun ingat, ketika rasa itu kita kedepankan, iman tidak akan pernah muncul di dalam hati kita. Namun ketika kita munculkan keimanan dengan 1 pertanyaan, kenapa hari itu semakin cepat? Tandanya adalah kiamat akan terjadi. Pertanyaannya, sudah siapkah kita dengan kiamat itu? Kita yang menjawab. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dengan proses Ramadan yang telah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bertujuan untuk menempah hawa nafsu kita, pemikiran kita, ibadah kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang 185, paling bawah ayatnya. Apa bahasa Allah? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Seketika kalian telah menyempurnakan puasa Ramadan, maka agungkanlah Allah. Dalam arti apa? Ketika Allah telah menempah apa yang menjadi hawa nafsu kita, keegoan kita, pemikiran-pemikiran kita yang kita menganggap bahwa kitalah orang-orang yang benar, bahwa kitalah orang-orang yang pintar, bahwa kitalah orang-orang yang termulia, kita menganggap seperti itu,
Maka bagi Allah memerintahkan kepada kita, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agungkan Allah karena sesungguhnya engkau adalah makhluk Allah. Engkau bukan Khalik Maha Pencipta, tapi engkau adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan menempah diri kita untuk merendahkan apa yang menjadi potensi kehidupan kita di hadapan orang banyak. Merendahkan apa yang menjadi keilmuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Apa yang ada pada diri kita, kalau Allah menahan itu, kita tidak akan pernah berfungsi bagi siapapun. Maka Ramadan itu mendidik hawa nafsu keinginan kita dari sifat ego yang menganggap diri kita orang yang paling pintar, orang yang paling hebat, orang yang paling segala-galanya dari orang lain. Tinggalkan itu dan buang semuanya, karena hal itu tidak berfungsi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berfungsi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Sesungguhnya Allah itu tidak memandang tampangmu. Allah tidak memandang jubahmu. Allah tidak memandang jenggotmu. Allah tidak memandang apa yang ada pada dirimu. Wa amwalikum, dan Allah pun tidak memandang harta bendamu. Kenapa? Satu, kita adalah makhluk Allah. Dua, apa yang ada pada diri kita Allah yang menurunkan. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Apa saja makhluk yang hidup di permukaan bumi, Allah yang memberi rizki. Maka jangan kita menganggap lebih dari orang lain. Jangan kita menganggap enteng terhadap orang lain, karena sesungguhnya Allah tidak memandang apa yang menjadi kedudukanmu. Apa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita masing-masing ada dua saja. Satu, walaki yanzuru ila qulubikum. Allah itu memandang hatimu. Hati ini sesuatu hal yang tersembunyi. Siapapun manusia dan sepintar apapun keilmuannya, mereka tidak akan pernah tahu apa yang di dalam hati manusia itu. Apa yang tersembunyi, apa yang tersirat, manusia tidak akan pernah mengenal dan tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Siapa yang bisa mengenal dan mengetahui itu? Wallahu a'lamu bima fis sudur. Hanya Allah lah yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Maka inilah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita semuanya. Allah tidak memandang bagaimana cara kita berpakaian. Allah tidak memandang bagaimana cara kita menghadapkan diri kepada manusia, tapi Allah memandang bagaimana hati kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memandang amalanmu. Ingat, dua yang dipandang oleh Allah terhadap diri kita. Satu, hati kita. Yang kedua adalah amalan kita. Tidak lain dari itu. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di hari yang fitrah ini, Ramadan telah menempah kepribadian kita, telah menempah hawa nafsu kita, telah menempah pemikiran kita. Maka semua hal-hal yang buruk akan kita buang, karena 30 hari atau 29 hari bukan waktu yang cepat dalam menempah kepribadian seseorang itu. Yang ketiga adalah ketika Allah memandang hati dan amalanmu, maka disinilah proses hablum minan nas, hubungan di antara manusia kita perbaiki. Andaikan selama ini kita menganggap enteng orang lain, kenapa? Karena status sosialnya, karena kebodohannya, karena status ekonominya, kita anggap mereka itu rendah. Di saat Idul Fitri ini, mari bersama-sama kita satukan hati kita, pemikiran kita dan perbuatan kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Kita saling mendoakan, ya Allah, semoga Engkau mengabulkan, semoga Engkau menerima amalan mereka dan amalan kami, ya Allah. Yang keempat, kaum muslimin yang dimuliakan Allah,
Ramadan membentuk akhlak yang mulia menuju insan yang fitrah. Kenapa ada kalimat insan yang fitrah? Karena setiap manusia kaum muslimin yuladu alal fitrah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Ingat, Allah menciptakan manusia dalam keadaan suci. Tidak ada Allah menciptakan manusia dalam keadaan kotor. Maka dengan kesucian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan kesucian itu bukan hanya ketika kita baru dilahirkan, namun ketika sampai kita kematian nantinya, kita pun harus mampu mensucikan diri. Dari apa? Satu saja, dari perbuatan dosa. Ingat, satu saja, dari perbuatan dosa. Kenapa itu yang dibahas? Dari perbuatan dosa yang harus kita sucikan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jenazah yang berada di dalam kubur saat ini, mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Meraung mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menyampaikan kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan engkau undur kematian kami, garis bawah itu, andaikan engkau undur kematian kami ya Allah, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka kami akan bersedekah dan kami akan menjadikan diri kami menjadi orang-orang yang saleh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kenapa mereka meminta seperti itu? Karena mereka saat ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sampai sekian batas umurnya, tapi umur, kesehatan dan kekuatan itu tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka diazab oleh Allah di dalam kubur, apa jawab mereka? Hidupkan kami kembali ya Allah, hidupkan kami kembali ya Allah. Kenapa mereka meminta seperti itu? Karena azabnya disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Inilah yang harus kita fitrahkan. Inilah yang harus kita sucikan dari diri kita masing-masing untuk menjauhkan dari dosa itu. Yang kedua adalah nanti pada hari kiamat, di antara kita ada yang masuk neraka dan di antara kita ada yang masuk surga. Ketika kita bahagian dari ahli neraka, kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, siksaan yang paling ringan adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan meletakkan api neraka di bawah telapak kakinya. Maka ketika Allah meletakkan bara api di telapak kakinya, otak yang ada di kepalanya akan mendidih, dan itulah seringan-ringan azab di dalam neraka nantinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pertanyaannya adalah, kenapa ahli neraka itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya satu saja. Kenapa? Karena dosanya. Kalau andaikan kita meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan zalim, perbuatan yang tidak bermanfaat dalam proses kehidupan, maka insya Allah kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Maka inilah sebagai prinsip bagi kita, bagi orang-orang yang telah menunaikan puasa Ramadan, membaca Al-Quran, bersedekah, menolong orang lain, agar kita terhindar dari hal-hal yang menjadikan diri kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah, apakah hanya di saat Ramadan saja kita meninggalkan perbuatan dosa itu? Ini pertanyaannya. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Ingat bahasanya, ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Artinya apa? Seketika kita telah ditempah iman kita melalui amal saleh,
11 bulan ke depan, kalau kita menjadikan diri kita bahagian la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang menjadi perbuatan kita insyaallah akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya bahasa Allah, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberikan oleh Allah hidayah, maka tidak ada yang akan dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan dapat seorang pun yang memberikan hidayah kepadanya. Artinya apa? Melalui substansi Ramadan, menjadikan diri seseorang menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika takwa telah melekat di dalam dirinya, dalam konsep apapun dan dimanapun mereka berada, ittaqullaha haitsuma kunta, mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terakhir yang ingin kita sampaikan, insan yang fitrah, manusia yang menuju kepada kesucian. Arti yang kedua adalah bahwa setiap manusia itu pasti menginginkan dalam kehidupannya sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang bermanfaat, baik untuk di dunia maupun untuk di akhirat. Ingat itu, tidak ada manusia yang ingin fitrah tapi mereka mencari sesuatu yang tidak bermanfaat dan berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu tidak ada. Kenapa? Karena setiap akhir doa yang kita lafalkan, bunyinya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ini lafal akhir doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tahukah kita apa makna dari doa itu? Satu, Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fit dunya, di dunia, hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kepada kami di akhirat hasanah, kebaikan, wa qina adzaban nar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Ingat, ini bahagian dari kefitrahan insan, kefitrahan manusia. Ketika mereka meminta itu, maka proses kehidupannya adalah mencari dan mengharapkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah yang akan menjamin kefitrahan manusia itu, karena Allah tidak melihat tampang dan hartamu, Allah tidak melihat siapa engkau, Allah tidak melihat bagaimana kedudukanmu, Allah tidak memperhatikan seperti apa jabatan sosialmu, Allah tidak memperhatikan itu. Tapi Allah ingin kalian, inna akramakum indallahi atqakum, menjadikan diri kalian sebagai orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan khutbah Idul Fitri kita pada saat ini, yang pertama adalah judul khutbah kita, Ramadan membentuk akhlak yang mulia menuju insan yang fitrah. Yang pertama, manusia adalah Ramadan membentuk kepribadian kita melalui tarbiyatun nafsi, mendidik jiwa kita, hawa nafsu kita. Yang kedua, tarbiyatul ibadah, mendidik ibadah kita. Yang ketiga adalah tarbiyatul ilm, mendidik keilmuan kita. Yang kedua adalah kesimpulan dari khutbah Idul Fitri kita, bahwa Allah tidak memandang tampang dan hartamu, tapi Allah memandang hati dan amalanmu. Yang ketiga, bahwa setiap manusia pasti menginginkan dirinya bahagian dari fitrah yang suci. Maka konsep kesucian itu adalah mereka mencari sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, baik di dunia
maupun di akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. نحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية وأزهت عن بصائرنا غشاوة الغواية ونصلي ونسلم على من أرسلته شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون جماعة العيد الفطر، إني أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik dan Allah akan memberikan ganjaran pahala yang lebih besar. Summa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian mempersiapkan apa yang menjadi persiapan kalian pada hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa islamana ya Allah islamal muslimin wa imanana ya Allah imanal mu'minin wa a'malana ya Allah a'malus salihin wa niyatana ya Allah niyatal mukhlisin. Ya Allah, pada pagi hari yang cerah ini ya Allah, dengan kekuasaan-Mu Engkau mudahkan bagi kami untuk duduk di rumah-Mu dalam rangka bermunajah, merendahkan diri kami, merendahkan potensi kami, merendahkan apa yang menjadi kelebihan kami di hadapan-Mu ya Allah. Kami sujudkan jasad kami,
Kami sujudkan roh kami di hadapan-Mu ya Allah, karena kami adalah hamba-Mu yang hina, hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ya Allah. Ya Allah, sadarkanlah hati kami bahwa kami adalah makhluk-Mu, kami adalah ciptaan-Mu ya Allah. Ya Allah, selama 29 hari Engkau telah mudahkan jasad dan roh kami ya Allah untuk bermunajah, melakukan puasa di siang harinya dan menegakkan qiyamul lail pada malam harinya. Ya Allah, Engkau yang memberikan kemudahan bagi kami ya Allah untuk melakukan itu ya Allah. Tiada kekuatan yang kami miliki kecuali kekuatan Engkau Maha Azim. Ya Allah, tanamkan hidayah-Mu kepada hati kami, pemikiran kami dan perbuatan kami ya Allah, terhadap apa yang menjadi kelemahan kami ya Allah di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan puasa Ramadan yang telah kami lakukan dalam bulan ini, dalam tahun ini ya Allah, mengembalikan kami kepada kemaksiatan, melupakan diri kami terhadap-Mu ya Allah, bahkan mengabaikan apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami setelah bulan Ramadan ini. Ya Allah, kami menginginkan rumah-Mu ini ya Allah, agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang mampu, yang dapat menerima hidayah-Mu ya Allah. Tuntun hati kami, pemikiran dan perbuatan kami ke jalan yang Engkau ridai pada 11 bulan yang akan datang. Dan semoga ya Allah Engkau sampaikan umur kami di bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Ya Allah, kami telah mendengar apa yang menjadi kalam-Mu, apa yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar ini ya Allah, terhadap apa yang menjadi ilmu pengetahuan yang disampaikan. Bermohon kami kepadamu ya Allah, sesungguhnya kebenaran ilmu yang kami sampaikan datangnya dari-Mu ya Allah, dan apapun yang menjadi pemanfaatan ilmu yang disampaikan, sesungguhnya Engkau yang dapat mengarahkan kami untuk melakukan itu. Ya Allah, tiada kebenaran yang dapat kami lakukan kecuali Engkau yang membenarkan apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, dan apa yang kami manfaatkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, Engkau tempat kami menghambakan diri, Engkau tempat kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami, maafkan segala kesalahan-kesalahan kami, dan ridhoi ya Allah apa yang menjadi amal soleh kami di sisi-Mu ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami bahagian dari orang-orang yang merugi kelak pada hari kiamat. Jadikanlah kami bahagian dari orang-orang yang beruntung di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.